Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ketemu kembali melanjutkan materi kita tentang memahami dengan cepat dan mudah arti bacaan dalam sholat. Mengapa kita ajarkan kembali atau mari kita segarkan kembali dalam hati kita, dalam pikiran kita, bacaan-bacaan dalam sholat itu, agar kita bisa sholat dengan khusyuk ya. Kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa sholat dengan tumakninah ya, dengan melaksanakan semua tahapan-tahapan sholat itu dengan baik. Mengapa tutorial ini disampaikan atau diajarkan? Adalah kenyataan dari masyarakat kita yang sebagian besar ternyata belum paham arti bacaan dalam sholat. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ataupun materi kita tentang bacaan dalam sholat ini, jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk di share, dan saya doakan bagi yang mau subscribe, share video ini, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua, karena apabila satu orang saja mengajarkan, mengamalkan, kemudian setelah itu dia mengajarkan kembali apa yang sudah kita ajarkan ini, apa yang kita bagikan ini, maka pahalanya akan mengalir terus. Saat dia meninggal kepada anaknya atau kepada siapapun, terus meninggal, maka akan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kita bagi agar ini bisa berkembang, di subscribe ya. Kalau perlu dikasih komen apa yang kira-kira kurang, perbaikan apa. Tapi insya Allah dari nanti video-video yang ada itu silakan nanti dipelajari. Kita akan buat beberapa seri ya, untuk memudahkan dalam belajar ini. Kita akan buat dalam beberapa seri. Jadi kita bagi Anda yang berkendaraan pun tidak ada alasan untuk tidak mau mendengarkan ini. Kenapa? Mungkin saya rencanakan itu videonya berdurasi sekitar ya 10-15 menit lah ya. Bagi Anda yang di daerah-daerah sambil berjalan kendaraan yang kena macet kan bisa mau nyetel ini. Kenapa dibagi segmennya sedikit-sedikit? Supaya kita paham. Sedikit ya, paham, sedikit paham. Nanti banyak-banyak kalau diajarin malah nggak paham. Oleh karena itu kita akan nantinya dibagi beberapa seri video ya.
agar paham. Itulah sebabnya kenapa video ini latar belakang video ini kenapa kita munculkan adalah atas keprihatinan kami dari Takmir Masjid Al-Muttaqin Perumahan Kasongan Permai Bantul tentang banyak jamaah-jamaah yang sudah ya mungkin dah lebih dari usia 50 tahun ternyata masih banyak yang belum bisa atau belum mengerti bacaan tentang sholat. Kalau kita tidak paham atau tidak mengerti bacaan tentang sholat, bagaimana kita bisa khusyuk? Jadi untuk bisa khusyuk itu ya paling tidak kita sudah hafal ya. Sekarang kita sudah hafal bacaannya, tapi artinya juga kita harus tahu. Dengan kita tahu artinya, maka insya Allah kita akan konsentrasi ke arah kita akan konsentrasi terus dalam sholat itu, tidak akan berpikir atau bercabang kepada yang lain. Ya inilah salah satu upaya kami untuk membagi pengalaman kepada rekan-rekan agar bisa sholat dengan khusyuk. Nanti mudah sekali cara belajarnya, sangat-sangat mudah sekali. Kita akan belajar, ya kita per session itu atau per video itu paling kita ya dua baris lah rata-rata 2 baris ya. 2 baris contoh. Ini kebetulan misalnya ini ada berapa barisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini ada 10 baris, maka ini kan akan ada 5 tutorial. Misalnya dari sini kita akan buat 2 baris. Dari sini misalnya at-tahiyatu. Kita akan ini perkata, kita akan buat perkata, arti kata perkata. Ya. Kita terjemahkan arti kata perkata ya 1 baris, 2 baris. Nah, ini kira-kira sekitar 15 menit waktunya. Ini sambil nonton, maksud saya salah. Sambil kita nyetir mobil pun kita mendengarkan ini juga, insya Allah lama-lama kita akan terbiasa. Ya, kita nyetel musik juga berulang-ulang, akhirnya kita hafal juga kan. Sama dengan ini, kita setel ini berulang-ulang, insya Allah kita akan hafal. Jadi semua itu kita akan menjadi khusyuk ya, insya Allah akan menjadi khusyuk sholat kita dengan kita paham arti kata per kata. Misalnya kita akan sholat itu mulai dari Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar ya, dari takbiratul ihram. Allahu Akbar itu dalam bahasa lainnya itu takbir yang mengharamkan segala sesuatu, tidak hanya sekedar bicara. Artinya apa? Kalau kita sudah takbirul ihram, maka di luar rangkaian sholat itu hukumnya jadi haram. Misalnya Anda tadi sebelum sholat tuh Anda makan daging rendang nih, makan nasi, lauk daging rendang, kemudian daging rendangnya masih ada di sela giginya yang cukup besar gitu kan. Ketika Allahu Akbar, daging rendang yang di gigi itu lepas. Anda kunyah, Anda telan, gitu hukumnya jadi haram.
Ya, maka sering juga dibilang, kenapa takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu di luar rangkaian sholat. Nah, itu harus kita pahami. Nanti kita Allah Akbar kabiro, kita dimulai dengan doa iftitah yang mulai artinya tentang apa? Menyatakan kebesaran Allah ya gitu kan. Kemudian kita nanti akan setelah itu kita baca surat-surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek. Sama, kemudian kita akan lanjutin misalnya dengan kemudian dengan ruku. Kita kalau ruku bacanya Subhana Rabbiya azimi wa bihamdi itu kan. Kita memuji Allah dengan segala kemudian nanti kita misalnya sama lanjut dan lain-lainnya ya. Nanti sampai kepada kita di penutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diakhiri dengan salam itu. Itulah dasar atau landasan keinginan kami kenapa kami menerbitkan video ini dengan secara singkat-singkat ya, sebagian kita buat singkat-singkat agar bisa dipahami oleh semua orang dengan cepat. Sekali lagi silakan ditonton videonya, seri videonya itu nanti secara ada beberapa seri video, jangan sampai dilewatkan sehingga insya Allah dengan kita mengikuti itu kita akan ajarkan cara-cara yang cepat, bagaimana memahaminya, insya Allah kita akan bisa mengerti bacaan sholat itu dan sholat kita insya Allah menjadi khusyuk, tidak merawang kemana-mana. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang ini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya semua. Sekali lagi jangan lupa di subscribe dan di share kepada siapapun agar menjadi amal jariah buat kita besok di akhirat ketika sudah tidak ada pertolongan apapun kecuali amal. Salah satunya adalah amal jariah yang akan bisa menolong kita di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.